Fotoin dulu. Iya. Ntar aja. Tes. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afada min ulumih wa asrarih ala qulubil 'arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibikal Mustafa Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, qad daqat hillati adrikni ya Rasulullah. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita sehingga lagi dan lagi kita masih diberikan umur panjang untuk hadir duduk di majelis ilmu, di majelis zikir yang mulia dan agung ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti kondisi malam hari ini. Alhamdulillah, Allah izinkan kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, tidak membawa pena, tidak menulis satu huruf pun, kata Nabi, pahalanya sama seperti orang yang mengkurbankan 70 ekor onta di jalan Allah. Alhamdulillah. Dan barang siapa yang dari majelis pulang ke rumahnya, karena Allah Ta'ala pulang ke rumah, Allah bersihkan dosa kecilnya yang lalu, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini, Allah jadikan hati kita bersih. Pulang dari majelis ini, Allah jadikan kita orang-orang yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita sedikit banyak membahas, berdiskusi atau mengkaji daripada sunnah-sunnah dalam salat. Apa saja sunnah-sunnah dalam salat yang menyebabkan kita perlu sujud sahwi dalam sholat. Karena sunnah dalam sholat banyak, sehingga dalam fikih mazhab Syafi'i sunnah
terbagi menjadi dua. Nah, jadi jamaah kita harus tahu nih, ada yang menyebabkan sunnah yang apabila kita tinggal, kita mesti sujud sahwi, itu istilah sunnahnya adalah sunnah abad. Jadi kalau sunnah abad, apabila tertinggal, kita harus ganti dengan sujud sahwi. Ada lagi namanya sunnah hayat. Kalau kita tinggal ini sunnah, kita nggak mesti sujud sahwi. Maka dalam Islam, sujud itu dalam sholat ada beberapa bagian. Pertama, ada sujud wajib dalam sholat. Kedua, ada sujud sahwi. Ketiga, ada sujud tilawah. Keempat, ada sujud syukur. Yang dalam sholat, yang biasa terjadi ada dua. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Jadi yang biasa kita temui dalam sholat, itu sunnah dalam sujud, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Nah, sujud sahwi apa saja? Atau sujud apa sunnah yang apabila tertinggal menyebabkan sujud sahwi apa aja? Itu disebut dengan sunnah abad. Sunnah-sunnah dalam sholat yang perlu ditebus dengan sujud sahwi apabila tertinggal itu sunnah. Apa saja di sini dijelaskan? Yang pertama, tasyahud awal. Nah, jadi nanti kalau kita sholat, misalnya tertinggal tasyahud awal, itu perlu ditebus dengan sujud sahwi. Itu poin yang pertama hadirin. Jadi sujud tasyahud awal atau tahiyat awal bahasanya. Kalau nggak tahu tasyahud, tahiyat awal di rakaat kedua. Itu kalau kita ketinggalan, itu kita perlu menebus dengan sujud sahwi. Yang kedua, duduk di antara tahiyat awal. Kalau tadi tasyahud awalnya, ini duduk tasyahud awalnya. Kalau sampai satu momen misalnya, kita lupa untuk duduk tasyahud awal, cukup gak usah balik lagi duduk. Kalau posisinya sudah terlanjur berdiri sebab lupa, cukup diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Rasulullah setelah tahiyat awal atau tasyahud awal. Dan bacaan tahiyat awal sama tahiyat akhir sama apa ya? Yang beda tahiyat akhir lebih panjang. Nah, dalam sunnah abad, apabila di dalam tasyahud awal pembacaan tahiyatnya tidak membaca sholawat sebab lupa, tidak perlu dilanjutkan sebab lupa, cukup diganti dengan apa? Sujud sahwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan langsung tangannya begini. Nah, ini kalau sampai lupa baca, langsung berdiri, nggak perlu duduk lagi. Kalau duduk lagi batal sholatnya. Maka cukup diganti dengan sujud daripada sahwi. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir. Seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalau bacaan sholawat kepada keluarga Nabi ini lupa dalam tahiyat akhir, andai kata lupa misalnya dalam sholat kita, nggak perlu kita repot-repot ngulang. Cukup dengan diganti dengan apa? Sujud sahwi. Yang kelima, doa kunut dalam sholat subuh dan witir pada pertengahan bulan Ramadan tapi tidak termaksud kunut nazilah. Nah, ini biasanya rada repot nih Pak. Kita misalnya diimamin sama imam yang alergi banget sama kunut. Wah, ada imam yang kitanya kunut, imamnya alergi sama kunut. Ketika tahu kita imamnya kunut, imamnya tidak kunut, kitanya kunut. Ternyata kita bermakmum kepada imam yang tidak kunut. Nah, kalau imamnya salam, kita jangan ikut salam. Kalau kita tidak kunut, maka kita lanjut dengan sujud sahwi dua kali sujud. Atau misalnya, kalau mau ngetes ilmu nih Pak, kalau ada ilmu tentang kunut yang pendek apabila kondisinya darurat diimami oleh imam yang tidak kunut. Contohnya, baca kunut yang pendek dengan kalimat bacaan doa sapu jagat yang terkenal. Gimana bacaan doa sapu jagat yang pendek Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Misalnya si imam ketika sami Allahu liman hamidah dalam salat subuh, Allahu akbar langsung sujud.
Kita yang bermadhab Syafi'i, yang biasanya kunut, jangan ikut sujud dulu. Beresin dulu bacaan doa sapu jagat dengan kalimat doa kunut yang pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Langsung sujud. Nanti kalau kata tetangga sholat kita, loh ente katanya sujud. Apa ente katanya kunut, kok nggak kunut? Dia nggak tahu ilmunya. Padahal kita sudah kunut dengan kalimat yang pendek. Nah, begitu. Yang keenam, berdiri dalam doa kunut. Berdiri dalam doa kunut itu sunnah. Apabila ketika doa kunut kita dalam posisi tidak berdiri, harus diganti dengan sujud sahwi. Yang ketujuh, membaca sholawat kepada Rasulullah dan keluarga setelah kunut. Biasa di kunut ada bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ini sampai nggak kebaca, ganti dengan sujud sahwi. Nah, itu tadi sunnah-sunnah abad yang apabila tertinggal dalam sholat. Kenapa sih sunnah abad ini perlakuannya khusus dalam sholat? Karena dia mendekati rukun sholat, hadirin. Karena hampir mirip dengan rukun sholat sunnah abad itu. Beda lagi dengan sunnah hayat. Nah, sekarang kita bahas sunnah hayat. Apa aja sih sunnah hayat? Sunnah hayat itu apa? Sunnah sholat yang tidak perlu ditebus dengan sujud sahwi apabila tertinggal dalam sholat. Contoh, mengangkat kedua tangan ketika takbir. Mengangkat kedua tangan ketika takbir itu sunnah hayat. Gak masuk rukun sholat, bukan sunnah abad. Apalagi takbiratul ihramnya itu takbiratul ihram sunnah seperti yang sering saya jelaskan dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, itu namanya sunnah hayat. Jadi sunnah rukunnya rakaat pertama Allahu Akbar, sisanya di sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu sunnah hayat. Allahu Akbar 7 kali, yang rakaat kedua Allahu Akbar 5 kali. Andai kata misalnya tidak terlaksana sebab imam lupa dalam sholat Id Adha dan Id Fitri, nggak perlu diingetin itu si imam. Sebab apa? Sebab itu tidak perlu ditebus dengan sujud sahwi. Itu yang pertama. Meletakkan mengangkat tangan ketika takbir. Yang kedua, sunnah hayat yang apabila kita tinggalkan tidak perlu ditebus dengan sujud sahwi adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan membaca doa iftitah. Maka waktu itu ada jamaah yang nanya, lebih afdal mana baca doa iftitah sama baca Fatihah dalam sholat? Iftitah mah sunnah, Fatihah wajib sebab rukun. Maka kalau sampai kita lebih memprioritaskan baca Allahu Akbar kabiro, tapi Al-Fatihahnya kagak dapet, itu keliru. Itu kebalik itu namanya. Maka utamakan baca Fatihah dalam sholat ketimbang baca Allahu Akbar kabiro. Andai kata imamnya panjang bacaan sholatnya, baru kita baca doa iftitah beserta dengan bacaan Fatihah. Nah, tapi andai kata Allahu Akbar kabiranya kita nggak baca, sebab kita awam Pak, suka mikir kadang, aduh tadi sholat kayaknya nggak baca Allahu Akbar kabiro nih. Ini kurang apa enggak ya sholat? Ah, itu nggak kurang, cukup. Tidak kurang, nggak mesti dengan sujud sahwi diganti, nggak mesti. Ah, itu sudah sempurna sholatnya. Nah, cuman bedanya apa? Fadilah sholatnya kurang sempurna. Itu doang bedanya. Nah, itu doang bedanya. Atau membaca, yang ketiga, membaca ta'awudz sebelum bacaan Fatihah. Membaca ta'awudz dalam sholat itu nggak mesti. Itu nggak mesti diganti dengan daripada sujud sahwi. Ta'awudz itu gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan belum ada apa ya kasus imam baca pas imam zahar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qori dia begitu namanya mah. Nah, cukup baca bismillah karena bismillah dalam mazhab Syafi'i disebut dengan ayat pertama. Kalau bismillah tidak terbaca ketika sholatnya zahar, baru ganti dengan sujud sahwi. Berarti apa? Dalam rukun sholat ada yang kurang. Dalam rukun sholat ada yang kurang. Yang keempat, takbir perpindahan sholat. Intiqal Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Andai kata tidak terucap di lisan kita nih, kalimat-kalimat perpindahan takbir dalam sholat, Allahu Akbar,
berdiri ruku takbir lagi, mau ruku takbir lagi, berdiri dari ruku menuju sujud sami Allahu liman hamidah, nggak baca sama sekali, itu nggak apa-apa. Karena komandonya udah ada imam. Kita nggak perlu riwah sebagai makmum sami Allahu liman hamidah. Andai kata nggak baca sami Allahu liman hamidah, no problem, nggak apa-apa. Atau ketika sujud Allahu Akbar, kita nggak ngomong Allahu Akbar, nggak apa-apa. Nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Begitu. Atau membaca kalimat tasmi, sami Allahu liman hamidah. Andai kata tidak dibaca sami Allahu liman hamidah, tidak terjadi masalah dalam sholat. Tidak apa-apa. Atau istilah tasbih dalam sholat. Atau meletakkan tangan yang selanjutnya, misalnya kita lupa membaca tasbih dalam sholat. Contoh, lagi sujud yang dibaca apa Pak biasa Pak? Lagi sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca 3 kali biasanya. Satu momen kita malaweng, bahasa Sunda malaweng itu apa? Bengong. Kita sujud aja nggak baca apa-apa, cuman ngendus karpet doang. Misalnya, ngendus karpet aja tuh. Kita nggak baca apa-apa, diam aja tuh kita nggak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tidak menjadi masalah. Cuman fadilahnya berkurang. Karena di situ kan tasbih pujian kepada Allah. Tapi andai kata tidak terbaca sebab bengong sengaja maupun tidak disengaja, tidak menjadi alasan kita harus sujud sahwi. Nah, itu nggak mesti diberikan alasan kita untuk sujud sahwi. Yang ke-8 adalah duduk iftisari. Ada yang tahu Pak duduk iftisari? Duduk pada tahiyat pertama namanya iftisari. Bagaimana duduknya? Begini duduknya. Andai kata misalnya duduknya nanti begini. Misalnya pernah kan kita sholat duduk begini Pak. Ini nggak jadi masalah, nggak mesti sujud sahwi. Atau duduknya langsung begini tahiyat akhir di tasyahud awal, ini nggak mesti sujud sahwi. Atau duduk iftisari itu begini, duduk tahiyat kedua. Andai kata posisi di tahiyat pertamanya ini nggak begini, ini nggak apa-apa, nggak mesti sujud sahwi. Nah, begitu. Atau ada istilah namanya tahiyat daripada duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk di tahiyat terakhir begini. Andai kata nanti dalam sholat duduk tawarruknya tidak seperti ini, misalnya seperti ini, atau duduk tahiyat akhirnya seperti ini nggak masalah, nggak mesti sujud sahwi. Nah itu tadi sunnah hayat yang menyebabkan kita nggak mesti puyeng untuk melakukan daripada sujud sahwi. Atau salam yang kedua dalam sholat. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari di sini menjelaskan satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat zuhur, tapi Nabi lupa. Nabi lagi sholat zuhur berjamaah, Nabi jadi imam, tapi Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Lalu Nabi salam. Ditanya sama Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ini engkau sholatnya dikodok apa enggak? Nabi bilang, saya enggak dikodok. Tadi engkau sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Maka yang Nabi lakukan, Nabi sholat lagi lanjut 2 rakaat, lalu Nabi sujud sahwi 2 kali sujud. Sujud sahwi 2 kali sujud. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana praktek tentang sujud sahwi dalam sholat atau hal-hal yang berkenaan tentang sujud sahwi. Nah, di sini dijelaskan hadirin, jikalau seorang yang sholat berdiri atau imam lupa mengerjakan sunnah abad seperti tasyahud awal atau doa kunut yang telah mengerjakan fardu, ini kita nggak perlu capek-capek ngingetin imam. Contoh Pak, misalnya imam harusnya tahiyat akhir misalnya. Tahiyat kedua, tahiyat pertama ya, di rakaat kedua. Ketika imam harusnya tahiyat di rakaat kedua, lalu imam langsung berdiri, yang perlu dilakukan makmum apa Pak? Pikiran kita sebagai orang awam apa? Ini imam kelewat nih tahiyat awalnya. Maka sebagai makmum, sebab kita orang awam biasa kita ngingetin ini imam dengan kalimat subhanallah. Nah, ketika imam merasa diingatkan dengan kalimat subhanallah,
imamnya sudah berdiri tidak tahiyat awal, imamnya kembali lagi ke tahiyat awal sebab kita ingatkan, maka ini imam batal salatnya. Nah, jadi nanti misalnya ada satu kasus misalnya Pak, dalam praktek salat atau dalam keseharian kita diimami oleh imam yang imamnya lupa tahiyat awal. Kita ingetin, subhanallah, imam kembali lagi ke posisi tahiyat awal, batal imamnya, kita pun ikut batal akhirnya. Harusnya apa? Diam, tugas makmum adalah ngingetin daripada cukup. Nah, jadi intinya begini. Karena tasyahud awal itu sunnah daripada abad, apabila ditinggal mesti sujud sahwi, nggak perlu diingetin dengan kalimat subhanallah, nanti imam pasti ingat. Kalau imamnya ingat, pasti dia bakal sujud sahwi. Kita andai kata mengikuti imam yang model begini, imamnya nanti di akhir nggak sujud sahwi, imam salam, kita jangan salam. Maka ketika imam salam, kita langsung sujud sahwi, sebab kita tahu imam ini kekurangan. Tadi dia nggak tasyahud awal. Tadi sunnah abadnya ketinggalan. Maka imam salam, kita jangan ikut salam, sujud sahwi sendiri. Dengan niat, nih harus ada niat ya Pak. Niat memisahkan diri sholat dengan imam. Jadi nanti ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hati kita langsung ngomong. Di dalam hati niatkan pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya niat mufarroqah, misahin diri dari imam. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud sahwi langsung. Sujud sahwi sekali, ada dua riwayat. Mau baca subhana man la yanamu wa la yas'ud, baca 3 kali, berdiri lagi, diem, riwayatnya ada 2. Ada yang diem boleh, ada yang baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni, sujud lagi, sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yas'ud 3 kali, berdiri lagi atau duduk lagi, baru salam. Nah, biasanya kita gimana Pak mikirnya? Kalau imamnya lupa, atau saya contohin deh biar gampang. Misalnya nih imam, saya imam misalnya, misal. Ketika saya imam Allahu Akbar, harusnya tahiyat awal kan saya. Saya nggak tahiyat awal, langsung berdiri. Allahu Akbar, rakaat ketiga. Makmum ada kedengaran di belakang. Subhanallah, saya balik lagi ke tahiyat awal, maka saya sebagai imam sholatnya batal. Nah, ini kan bingung kalau imam sholatnya batal, nasib makmumnya gimana? Nah, ini juga harus kita pelajari. Jadi kalau nanti sekiranya terjadi peristiwa seperti ini, cukup diemin aja. Diemin. Kalau nanti imamnya lupa tasyahud awal, langsung berdiri gak baca tahiyat, diem cukup. Makmumnya diem. Nah, kalau si imamnya sadar, kalau ternyata dia tertinggal tasyahud awal, dia tinggal langsung sujud sahwi, sehingga nanti si makmum mengikuti sujud sahwi si imam. Kalau imamnya sadar. Nah, kalau enggak, tapi kitanya yang sadar sebagai makmum, kitanya yang tasyahud atau sujud sahwi sendiri. Nah, itu boleh dalam fikih. Atau kasus yang kedua. Contohnya misalnya imam tidak baca kunut tadi ya, imamnya anti kunut atau tidak baca kunut sebab pure lupa, asli lupanya. Imam tidak kunut, langsung sujud Allahu Akbar. Kita makmum yang tahu keseharian subuh kita biasanya kunut, ya nggak usah diingetin tuh imam pakai subhanallah sebab tidak kunut. Cukup aja baca kunut yang pendek atau doa sapu jagat yang tadi kita bacakan. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, contoh Pak, di sini misalnya, jika misalnya kita kembali dengan sengaja mengetahui haramnya setelah berdiri tegak lanjut kepada tasyahud awal, atau contohnya begini, kayak tadi saya sudah jelaskan, ketika misalnya imam tidak tasyahud awal, tahiyat awal, lalu makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, si imam berdiri lagi di posisinya. Nah, ini kita jangan ngikutin imam. Kita jangan ngikutin imam. Contoh lagi, misalnya dalam sholat si imam kelebihan rakaat. Dalam sholat asyar nih, asar misalnya, atau zuhur atau maghrib. Asar harusnya 4 rakaat.
sebab imamnya lupa, ngeblank atau sakit misalnya. Berdiri lagi dia. Tugas makmum jangan ikut imam. Ketika posisi kita sudah tahiyat akhir, imamnya malah berdiri lagi, udah posisi kita diam sampai si imam sadar kalau dia kelebihan rakaat sampai kembali ke posisi awal. Sampai kembali ke posisi yang ia tinggalkan dalam sholat. Jadi tugas kita cuman subhanallah, subhanallah, udah cukup. Habis itu tidak usah repot-repot untuk mengingatkan. Yang jelas kalau nanti imamnya lupa, tugas kita nggak usah ikut imam. Imamnya lupa, tugas kita tidak perlu ikut imam. Nah, di sini lagi dijelaskan. Nah, jadi dalam sujud sahwi, kadar bolehnya sujud sahwi itu seperti apa ketika lupa dan ragu. Contoh, Pak. Misalnya dalam sholat sendiri misalnya. Kita tadi maghrib 3 rakaat. Tiba-tiba dalam pikiran kita merasa kita sudah sholat 4 rakaat. Ketika sudah tahiyat akhir dalam sholat maghrib, ini kita ingat hati kita berantem. Tadi 3 rakaat, 4 rakaat ya. Tadi 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Cari di mana pikiran tersebut meyakini 3 rakaat atau 4 rakaat. Cari yang lebih menonjol kemana ini pikiran. Kayaknya tadi 4 rakaat deh. Langsung aja sebelum salam sujud sahwi. Sebab apa? Meyakini diri kita kelebihan 1 rakaat. Jadi cari keyakinan yang lebih. Apakah tadi pas sholat maghribnya 3 rakaat ataukah kelebihan 1 rakaat? Begitu. Ini dalam bab sujud sahwi. Atau misalnya kita makmum, Pak, tidak tahu keberadaan imam, sholatnya jauh sama imam, nggak tahu, tawaknya rusak misalnya, atau sholatnya di luar. Jika makmum yang lupa atau tidak tahu keberadaan imam sampai imam berdiri, maka jangan kembali. Maksudnya gimana? Contoh, ketika kita rukunya mendahului imam sebab tidak tahu posisi perpindahan imam. Sebab tidak tahu. Kita udah ruku, imam belum ruku. Tapi alasannya jelas, kita nggak tahu ini imam udah ruku apa belum. Sebab terhalang tembok misalnya, atau tidak terdengar suara imam, kita nggak perlu berdiri lagi. Udah ruku kitanya, imamnya belum ruku. Sebab kita mendahului imam. Ya Pak ya? Pas kita lihat, lah imamnya belum ruku, kita udah ruku. Kita jangan berdiri lagi, diam aja udah rukunya. Sampai tuh imam ruku. Tapi dengan jeda waktu yang sedikit. Jangan imam masih baca Fatihah, kita udah ruku lagi. Ini salah. Imam udah baca Fatihah, kita ruku ini. Ini salah juga. Misalnya kita mengira imam pengen ruku, kitanya ruku duluan. Jangan berdiri lagi. Udah aja dia meruku sebagai makmum. Jangan apa? Jangan balik lagi posisi semula. Kalau balik lagi, batal salat kita. Batal salat kita. Batal salat kita. Atau misalnya dalam posisi kunut, hadirin. Misalnya dalam Fathul Mu'in dijelaskan, apabila seorang makmum sujud sebab lupa atau nggak tahu, sedang imamnya dalam posisi kunut, maka pekerjaannya tidak dianggap hingga wajib baginya kembali i'tidal walaupun makmum berniat memisahkan diri dari imam. Nah, kalau ini beda kasus ini. Ini karena sunnahnya sunnah abad. Contoh, misalnya kita ngantuk Pak subuh, imamnya baca kunut. Karena yang kedengaran sama kita Allahu Akbar, padahal imam bagi Allahumma hdina fiman hadait. Kita tahunya, wah imam langsung sujud nih. Sujud duluan kita. Padahal imam baca kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dan kita udah terlanjur sujud. Dalam bab ini dijelaskan dalam Fathul Mu'in, tidak dianggap sujudnya dalam sholat sebab mendahului imam. Maka pekerjaan sujudnya tadi yang mendahului imam tidak dianggap oleh agama, tidak dianggap oleh Allah. Sebab apa? Mendahului imam. Bagaimana status si makmum yang sujud duluan? Nah ini karena sebab meninggalkan hayat, sebab sholat meninggalkan sunnah abad, maka si makmum tersebut berniat memisahkan diri dengan imam, berdiri lagi. Ikut kunut. Berdiri lagi. Ikut kunut. Wajib dirinya tidak lagi, berdiri lagi, ikut kunut bersama imam. Dengan niat memisahkan diri dengan imam.
Atau misalnya hadirin dalam satu kasus, jikalau makmum menduga salamnya imam tuh udah salam. Lantas ia berdiri, lalu ia tahu saat berdiri bahwa imam belum salam. Maka wajib baginya untuk kembali duduk untuk dapat berdiri lagi. Tidaklah gugur dirinya, nggak gugur kewajiban salat kita akhirnya. Untuk duduk dengan berniat memisahkan diri dari imam. Contohnya, contoh tadi ya. Misalnya kita adalah makmum yang masbuk atau mufarraqah atau masbuk deh misalnya. Ketika masuk sholat, imamnya tahu kalau imamnya tersebut tertinggal sunnah abad, imamnya sujud sahwi, kita dapat rakaat keempat dalam sholat isya dengan si imam, sebab masbuk kita ikut sujud sahwi. Nah, imam yang masbuk perlu sujud sahwi lagi nggak pas berdiri? Perlu, Pak. Jadi contoh misalnya kita masuk masjid udah rakaat keempat, imamnya dalam sholat ada yang ketinggalan nih sunnah abadnya. Misalnya tidak tasyahud awal, imamnya sujud sahwi, kita yang makmum masbuk ikut sujud sahwi sama imam. Sebab tugas makmum adalah mengikuti imam. Tapi nanti di tahiyat terakhir kita, karena sholat kita berpisah dengan imam, kita harus sujud sahwi lagi. Jadi sujud sahwinya 2 kali. Sebab sujud sahwi yang pertama ngikut kepada imam. Ngikut kepada imam. Jadi ini perlu dipahami hadirin. Lanjut lagi di sini. Apa saja yang menyebabkan kita rusaknya dalam sholat. Disebutkan dalam kitab Syarah Al-Minhaj, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, orang yang sujud misalnya, atau orang yang lupa atau tidak mengerti sedangkan imam masih membaca kunut, maka pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dianggap sujud. Karena itu ia wajib beri'tidal, sekalipun berniat mufarraqah, langsung niat misahin dari imam. Jadi kalau nanti kita kunut, imamnya kunut, kitanya nggak kunut. Sebab kita mengira nih imam langsung sujud, padahal imamnya kunut, kita berdiri lagi aja ikut kunut. Nggak mesti duduk aja. Nah, tapi kalau mau ngetes ilmu, karena ilmu itu perlu dites hadirin. Nanti tasyahud awal. Tasyahud awal itu ada 2 hukumnya, sebab sunnah. Boleh kita melakukan tasyahud awal, ditinggalkan juga boleh dalam sholat. Ini tahiyat awal nih. Tahiyat awal. Contoh misalnya. Contoh, kalau mau ngetes ilmu. Dalam tasyahud awal, imamnya tahiyat awal, kitanya berdiri, itu boleh. Tapi lebih afdol tasyahud awal bersama imam. Lebih afdol tasyahud awal bersama imam atau tahiyat awal bersama imam. Jadi itu. Lalu dijelaskan di sini. Nah, misalnya Pak, dalam kasus kita sebagai makmum yang masbuk, kita ragu nih Pak. Di rakaat pertama kita dapat ruku sama imam atau tidak, padahal posisi imamnya itu sudah berdiri dari ruku. Pas kita masuk langsung ruku, imam langsung berdiri pas kita ruku. Akhirnya kita syak ragu. Tadi rakaat pertama masuk kategori ruku bersama imam atau tidak ya dalam sholat? Masuk satu rakaat apa enggak ya dalam sholat? Nah kalau kita ragu, ambil yang dimana kita meyakini sesuatu tersebut benar. Contoh misalnya, sepertinya saya nggak dapat ruku sama imam. Sebelum kita salam di sholat terakhir, maka kita harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi dalam salat. Nah, jadi misalnya ini terjadi di kemudian hari, ini ilmunya seperti ini. Harus sujud sahwi. Nah, di sini dijelaskan, atau misalnya kita salam terlebih dahulu Pak. Salam mendahului imam. Misalnya apabila tidak sengaja mendahului imam, salamnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imamnya belum salam. Baru mau assalam, kita udah salam duluan gitu. Palanya udah ngeliak duluan gitu. Kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bagaimana? Kalau si makmum salamnya di rakaat terakhir mendahului imam, dia harus kembali mengulang salamnya bersama imam. Kalau duluin imam salamnya nih Pak. Misalnya dalam tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas lihat imamnya baru ngomong assalam, kita salam lagi. Kenapa? Sebab ini mendahului imam.
Kalau tidak diulang, batal salatnya. Ini kalau tidak diulang nih. Maka hati-hati dalam salat. Tugas makmum adalah mengikuti imam, jangan buru-buru salatnya. Tugas makmum adalah mengikuti imam. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyebabkan kita salatnya bisa rusak itu pertama karena kita nggak tahu nih dua sunnah ini. Sunnah abaatnya kita nggak tahu, sunnah hayatnya kita nggak tahu. Sehingga apa? Kadang bisa jadi banyak yang tertinggal dalam salat kita yang harusnya sujud sahwi jadi nggak sujud sahwi. Kayak contoh misalnya dalam salat sir, zuhur, asar kan sir salatnya 4 rakaat. Satu waktu kita salatnya dizaharin sebab imamnya lupa, Pak. Asar tiba-tiba imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya baca dia punya suara. Baca tuh imam salat asar atau salat zuhur. Ini imam harus sujud sahwi. Kenapa? Karena salat dalam keadaan lupa. Jadi yang menyebabkan sujud sahwi lupa dan sesuatu yang sengaja. Sengaja tidak sengaja menyebabkan salat tersebut bisa rusak apabila tidak diganti dengan sujud sahwi. Atau misalnya dalam salat bacaan Fatihah kita ini tidak sama dengan bacaan Fatihah makmum, mendahului. Nah, ini pun bisa merusak salat, tapi tidak menyebabkan sujud sahwi, tidak, beda ini bacaan Fatihahnya, tapi bisa merusak salat. Nah, sehingga dari beberapa contoh yang tadi dalam sunnah hayat, kita perlu tahu hadirin bahwa apa-apa yang kita nggak tahu bisa jadi itu merusak salat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi? 8 menit lagi. 10 menit lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi contoh dalam salat secara fikihnya. Kita sekarang bicara bagaimana tata cara agar salat tersebut menjadi khusyuk. Nah, para ulama ahli tasawuf di antaranya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan khusyuk itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat dalam salat, Pak. Jadi khusyuk, kalau kita minta khusyuk itu sesuatu yang nggak bisa dibuat-buat dalam salat. Jadi dalam istilah tasawuf itu ada istilah namanya waridat ilahiyah, pemberian anugerah dari Allah dalam salat. Kadang kita merasa pengen khusyuk, ternyata nggak dikasih khusyuk. Nggak dikasih khusyuk, ternyata malah dihusyuin sama Allah salatnya. Malah dikasih nikmat sama Allah salatnya. Nah, ini namanya waridat ilahiyah. Anugerah dari Allah membuat kenikmatan dalam ibadah itu menjadi enak. Salatnya nikmat, zikirnya menjadi nikmat, sujudnya menjadi nikmat. Padahal kita nggak minta. Nah, secara adab syariat, ada fikihnya bagaimana supaya salat kita menjadi khusyuk. Pertama, harus tahu dulu ilmu syariatnya. Yang menyebabkan makruhnya dalam salat apa, yang menyebabkan rusaknya salat apa, yang menyebabkan kita harus meninggal sesuatu dalam sholat apa, meninggalkan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan dalam sholat itu apa. Nah, yang pertama, apabila ingin khusyuk harus tahu. Wudunya harus benar, rukunnya harus benar, sunnah-sunnahnya yang dikerjakan harus benar. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf dijelaskan kalau sholatnya ingin benar, hudurul qalbi ma'allah. Hadirkan hatinya bersama Allah. Kita mungkin, saya pribadi atau kita semuanya, mungkin barangkali umur kita udah ada yang 40, 50, kehitung jari, Pak. Salat yang khusyuk itu kehitung jari. Kehitung jari salat yang khusyuk itu. Paling cuma berapa kali seumur hidup kita. Kenapa? Susah salat khusyuk itu. Bahkan ada riwayat mengatakan 1 kali salat khusyuk menandingi 1000 salat yang tidak khusyuk. 1 kali salat khusyuk itu menandingi 1000 kali salat yang tidak khusyuk. Kenapa? Sebab anugerah Allah itu luar biasa. Nah, itu pertama. Yang kedua, hudurul qalbi ma'allah. Hadirkan hatinya bersama Allah. Ini yang susah nih, Pak. Karena ilmu tasawuf kita belajar bersama-sama. Bagaimana sih cara menghadirkan hati bersama Allah? Kita harus naruh dulu nih pikiran kita. Jangan bawa urusan dunia dalam sholat. Karena biasa kebalik, Pak. Kalau lagi sholat, urusan dunia kebawa biasanya. Tiba-tiba lagi sholat mikirin cicilan. Tiba-tiba lagi sholat mikirin jemuran. Pas tahu hujan di luar masjid. Tiba-tiba lagi sholat mikirin motor ini udah dikunci apa belum.
tiba-tiba mikirin iuran sekolah anak, atau yang lain sebagainya. Nah, ini merusak sholat. Bahkan dalam ilmu tasawuf, dalam kitab Asrar Salat wa Muhammatuha, rahasia sholat Imam Al-Ghazali, barang siapa yang ketika sholat tahu di kanan kirinya ada orang, sholatnya tidak beradab secara hakikat di hadapan Allah. Jadi sholatnya tidak beradab secara hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang sampai ada hadis mengatakan as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau ada ulama bilang, oh saya ini setiap salat saya ini berjumpa dengan Allah. Iya, berjumpa itu dalam salat kita juga berjumpa. Namanya mi'raj. Cuman mi'rajnya kita dengan Nabi beda. Nabi mi'raj ruh sama jasad. Kalau kita mi'raj jasadnya doang nih ketemu sama Allah. Kita menghadap kepada Allah, ruku, sujud kita menghadap kepada Allah, tapi ruh kita belum tentu menghadap kepada Allah. Kalau Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi ngadep sholatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harusnya setiap banyaknya sholat kita menambah semangat ruh daripada ibadah kita. Karena sholatu imanuddin, sholat itu tiangnya agama. Karena mudah-mudahan dengan adanya sholat, iman kita jadi nambah, kualitas hidup kita jadi nambah, dan mudah-mudahan kebiasaan kita nanti kelak wafat kita dalam keadaan sedang sholat. Alamin. Makanya terakhir hadirin, betapa indahnya nih Pak, kalau kita mau muhasabah, wafat dalam keadaan diingat cerita baiknya sama orang. Seperti orang tua kita almarhum Ustaz Ja'far. Ustaz Ja'far itu kalau orang nanya, kalau orang ingat cerita tentang beliau, yang diingat apa? Masya Allah, kemarin baru aja saya ingat, baru ngimamin ashar. Tuh yang diingat sama orang tuh cerita baiknya kalau orang meninggal dalam keadaan baik. Maka kata Nabi, al-maut kama sya'ala, matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau Ustaz Ja'far, Masya Allah, wafatnya dalam keadaan sakit. Orang yang wafat dalam keadaan sakit, selama sakitnya dosa-dosanya dirontokkan oleh Allah. Sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Orang sakit itu pertama, ciri orang yang wafat dalam keadaan baik, dikasih sakit itu sama Allah. Diampuni dosanya ketika dia sakit, madorotnya dihilangkan. Dosanya dirontokin sama Allah. Ini kalau orang meninggal dalam keadaan baik. Nah, maka ciri-ciri, biasanya orang kalau ciri-ciri orang bakal meninggal husnul khotimah, biasanya menjelang kematiannya sudah tidak masuk makanan, Pak. Sebab ruhnya sudah menolak. Ruhnya sudah menolak makanan. Nah, udah gak masuk makan misalnya. Seminggu menjelang kematian gak masuk makan biasanya. Atau tiba-tiba bebersih, mandi tiba-tiba. Rajin pakai wangi-wangian tiba-tiba. Atau biasanya anak cucunya dikumpulin. Wasiat. Karena dia tahu sudah ada alamatul maut. Alamat ciri-ciri bakal menjemput kematian. Ciri orang yang menjemput kematian dalam keadaan husnul khotimah, pertama sudah tidak masuk makan. Kedua, ini orang tiba-tiba mewasiatkan. Wasiat tiba-tiba minta maaf sama orang. Ketemu orang minta maaf. Di media sosial minta maaf sama orang. Kenapa? Karena dia sadar sebentar lagi akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua biasanya, ciri orang yang ketiga, ciri orang yang akan diwafatkan husnul khotimah, ketika sakaratul maut menjemput itu, dahinya berkeringat itu Pak biasanya. Dalam hadis Nabi, dahinya berkeringat. Itu ciri orang yang Allah takdirkan wafat dalam keadaan baik gitu. Tiba-tiba dahinya berkeringat. Ah, itu nikmat banget kalau dahinya ada berkeringat. Karena bagi orang yang meninggalnya nikmat, sakaratul maut itu bukan sesuatu yang ditakuti, bukan. Tapi sesuatu yang ditunggu. Sesuatu yang ditunggu. Bahkan dalam ilmu tasawuf, andai kata ada orang ketika meninggal baca syahadat, itu jasadnya bukan yang baca syahadat, bukan jasadnya, tapi ruhnya. Kenapa? Karena jasadnya sudah terbiasa baca zikir la ilaha illallah. Ketika sakaratul maut menjemput, enteng dia ngucap la ilaha illallah. Maka ada satu hadis yang menjelaskan barang siapa yang wafat di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga tanpa hisab. Nah, kita mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah takdirkan kita, saya dan kita semuanya yang hadir di sini, Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan ruku, amin. Wafat dalam keadaan baca Quran,
wafat dalam keadaan sedang zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terakhir dalam hadis dijelaskan perumpamaan ruh orang yang beriman, ruhnya dicabut dengan orang yang kufur, orang yang banyak dosa, itu seperti mencabut karet dari tumpukan tepung, Pak. Kalau karet, ini tumpukan tepung ada karet, Pak. Itu diambil gampang nggak, Pak? Gampang, ambil aja langsung. Nggak ada tarik-menarik di situ. Itulah gambaran orang soleh kalau meninggal. Tapi kalau orang yang banyak dosanya, Pak, itu kalau meninggal seperti mencabut paku dari kayu yang tua. Dicabut susahnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Maka dalam riwayat dijelaskan seperti tertusuk ribuan pisau masuk ke jantung. Atau seperti orang yang sudah tidak memiliki kulit, dikuliti hidup-hidup. Seperti itulah gambaran daripada kematian. Maka ada doa yang diajarkan oleh para ulama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah. Allah takdirkan kita, orang tua kita, istri, anak kita, anak cucu keturunan kita husnul khatimah. Allah jauhkan kita kematian dari su'ul khatimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.